Ya, oke, baik. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kurang mantap ya, biasa dong. Kalau bisa sapa selamat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi. Siap? Sekali lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. How are you class? Excellent and powerful. Amen. Berkibarlah bendera. Ya, oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita akan diskusi panjang mengenai konsep dan teori kedaulatan ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah satu, dengan mempelajari bab ini nanti anak-anak diharapkan mampu menumbuh kembangkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Yang kedua, setelah mempelajari bab ini nanti anak-anak mampu mengetahui apa itu kedaulatan dan apa manfaatnya kedaulatan bagi sebuah negara. Ya, dan yang ketiga tujuannya adalah anak-anak dengan mengetahui konsep kedaulatan diharapkan nanti dapat menjunjung tinggi rasa-rasa kedaulatan itu di antara kita semua. Ya, oke. Kemudian yang kedua, anak penilaian yang akan dilakukan pada hari ini adalah satu, ya, penilaian sikap. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Itu yang akan kita ambil pada hari ini. Sikap nanti anak-anak bagaimana cara menghargai kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan ketika anak-anak menuangkan itu ke dalam LKPD nanti yang akan kita berikan. Dan yang ketiga keterampilan nanti ketika anak-anak maju yang menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kedaulatan ini nanti. Dulu ada sebuah kisah ya, di sebuah pantai ada seorang kekasih yang sedang mungkin membantu kasih di pantai, kemudian tiba-tiba pasangannya terbawa ombak dan kemudian meninggal dunia. Akhirnya si sang cowok kemudian menulis di pantai itu dengan judulnya adalah pantai ini atau laut ini kurang ajar. Ya. Kemudian besoknya lagi ada sebuah nelayan. Nelayan itu menangkap ikan dan dia dapat ikan banyak. Dia menyebut juga ditulis di pantai situ. Tulisannya adalah, wah, laut ini penuh berkah, laut ini menggembirakan. Besoknya lagi ada sebuah orang tua, seorang pasangan orang tua dengan anaknya sedang berlibur di situ. Kemudian tanpa sengaja juga sama, ya, anaknya terbawa hanyut oleh ombak dan dia mengatakan bahwa laut ini tiada. Itu di pasir itu laut ini tiada karena anaknya juga ditelan ombak juga. Besoknya lagi ada pemancing yang mancing di laut itu dan kemudian mendapatkan ikan yang cukup besar. Lalu apa yang dia tulis? Dia menuliskan, wah, laut ini surga luar biasa. So, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita? Aku minta. Ya. Laut ini membutuhkan tunggal untuk memberikan keberkahan. Boleh ya, laut ini membutuhkan tunggal untuk keberkahan. Ya, yang lain coba. Setiap orang sisi pikiran beda. Setiap orang punya pemikiran beda terhadap suatu konteks ya. Oke, good. Ada lagi? Takdir orang-orang beda-beda. Tapi orang beda-beda. Ya, benar. Tapi banyak soalnya apa-apa. Baik, ya anak-anak sekalian ya, dari peristiwa ini mana yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah satu ya, yang pertama sebuah tempat ya itu dapat membuat orang bahagia dan juga dapat membuat orang tidak bahagia. Tergantung seseorang menyikapinya itu ya. Sama dengan halnya misalnya dunia ini. Bagi sebagian orang yang sehat hari ini dunia ini untuk kebahagiaan kesedihan. Tapi bagi sebagian yang sedang sakit, dia akan menganggap semua itu. Ya, itu. Apapun itu pasti begitu. Misalnya orang tua. Kalau kita sedang dikasih hadiah oleh orang tua, bentuk dan negara kedaulatan.
Ya, Mister mau tanya ya, di sini ada ilustrasi tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing membuktikan bahwa kedaulatan bahasa kita perlu dipulangkan. Apakah yang dimaksud kedaulatan? Beri tangan. Yes. Apa itu kedaulatan? Memperjuangkan bangsa agar dijaga. Memperjuangkan bangsa agar dijaga. Oke, good. Beragama, kedaulatan beragama. Ya, oke lah. Mungkin harga diri. Harga diri, oke. Keadilan untuk masyarakat, oke. Yes, ada lagi? Ada lagi? Kedaulatan? Ya. Persatuan masyarakat yang kedaulatan negara. Oke, good. Ya, oke. Yang tadi menjawab, tolong kasih catat poin 20 ya. Apresiasi. Baik, teman-teman, anak-anakku sekalian, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Awal katanya, ya, yang berarti daulah. Ini dari bahasa Arab dengan arti kata daulah. Daulah itu artinya, ya, kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. Ya, jadi kedaulatan itu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. Untuk apa sebenarnya kedaulatan? Kira-kira untuk apa negara perlu punya kekuasaan? Ya. Biar ada persatuan dan kedaulatan. Oke, yang lain? Aku bisa. Yes. Agar rakyatnya nurut bisa. Agar rakyat menurut boleh. Yang lain? Apa-apa santai aja ya. Agar negaranya maju. Yes. Agar negaranya maju. Agar negara maju. Boleh. Kira-kira kenapa negara perlu punya kekuasaan? Atau kewenangan? Kenapa negara harus punya kekuasaan atau kewenangan? Oke, kekuasaan memiliki apa yang diinginkan, boleh. Untuk aman masyarakat. Oke, yang lain? Satu lagi, kenapa negara perlu memiliki kekuasaan atau kewenangan? Baik, yang tadi sudah menjawab, tolong tertarik dicatat 20 poin ya. That's right, itu sekali. Jadi sekali lagi, kenapa negara perlu kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur negaranya dan warga negaranya, ya, agar sesuai dengan visi misi yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 75. Pindahan meja. Perhatikan dulu, ini ada sebuah masalah. Ya, kita lihat ini ada masalah yang harus kita selesaikan bersama. Kenapa bisa? Ya, ini berkaitan dengan konsep dan teori kedaulatan. Ini di Pulau Natuna, ini sering terjadi apa namanya bentrok, ya, atau pelanggaran teritorial, pelanggaran laut yang dilakukan baik oleh pemerintah Cina, Vietnam di wilayah laut Indonesia. Padahal secara hukum kita sudah berdaulat. Ya, perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan dulu. Karena negara yang Bukan. woi. Ah, ini yang Apple. Ya, oke. Baik anak-anak sekalian.
Itu tadi ada masalah mengenai kedaulatan ya, di mana di Pulau Natuna di sana itu sering terjadi pelanggaran teritorial. Teritorial itu pelanggaran di wilayah laut maksudnya ya, misalnya Cina sering masuk narkotika, Malaysia. kemudian Vietnam dan beberapa negara lain suka ikut, dan juga padahal secara hukum itu adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, itu kan negara lain kalau masuk perairan nggak izin, harus izin, ya kan? Dan itu salah. Nah, kita coba analisis secara kelompok, kenapa itu bisa terjadi? Penyebab masalah itu apa sih? Apa sih masalahnya, penyebabnya kenapa negara lain berani ke Indonesia? Nanti jangan dijawab, itu akan dianggap. Dua, dampak negatifnya kalau sering negara lain masuk ke Indonesia itu apa sih? Dianalisis ke kelompok. Dan yang ketiga, solusinya harus diapain atau harus gimana? Ya, silakan nanti dituangkan di dalam LKPD. Oke. LKPD apa bisa? Oke, silakan duduknya mulai bergeser, mulai mundur. Ya, betul. Oke, tempat duduknya mulai digeser. Ayo. Oke, topiknya adalah tadi kan depan ya, tadi waratnya. Ini. Maraknya itu seringnya. Maraknya. Tahu bahasa Arab. Oke. Deva, ikut sini dulu. Digeser hadapnya. Dua aja ya. Dua aja. Dua aja.
kekurangan sumber daya alam. Dampak negatifnya negara lain mengambil sumber daya alam negara yang apa ini? Alternatif solusinya menerapkan hubungan yang berlaku di Oke. Sekian dari kelompok kami. Oke, tiga kelompok. Kelompok tiga, next. Oke, baik anak-anakku sekalian, mohon perhatian sebentar ya. Kita tadi telah menyelesaikan berbagai persoalan. Perhatikan dulu, terutama yang menyangkut kedaulatan ya. Banyak kapal-kapal asing yang sengaja masuk wilayah Indonesia melalui perairan dan mereka semacam kayak tidak berdosa ya. Oke, dan itu tidak benar ya, dalam hukum internasional pun begitu. Nah, sekarang kita tadi kan sudah menyelesaikan masalah. Kita coba refleksikan ya, kita merefleksikan per kelompok masing-masing. Kira-kira dalam presentasi saya tadi apa yang kurang dan apa yang harus saya perbaiki di depan. Silakan masing-masing kelompok waktunya 1 menit ya untuk merefleksikan diskusi. Apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan. Oke, kelompok 5. Apa yang kurang? Oke, baik anak-anakku sekalian, itu tadi refleksi kita berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memang sangat mengganggu kedaulatan bangsa kita sebagai sebuah negara. Ya, hari ini kita simpulkan ada 3 kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kedaulatan mutlak hak sebuah negara dan itu tidak boleh dinodai ya. Jadi tidak boleh ada negara lain masuk ke wilayah kita tanpa seizin. Kita juga begitu, tidak boleh masuk ke negara orang lain tanpa izin gitu ya. Itu kedaulatan. Yang kedua ya, negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan yang cukup tinggi, tidak disetir oleh negara lain. Ya, kalau negara ada yang masih disetir oleh negara lain, maka kedaulatan negara itu masih tergadaikan atau masih ada yang kurang. Ya, oke. Seperti negara-negara tetangga kita yang masih disetir oleh negara-negara lain. Dan yang ketiga, ya, ada banyak macam-macam teori kedaulatan dan lagi teori kedaulatan berat yang kita pakai di negara kita saat ini. Karena dianggap teori kedaulatan rakyat itu paling mewakili dan paling cocok ya, karena sangat menjunjung tinggi hak-hak kita sebagai warga negara.
Itu saja untuk kesimpulan pada hari ini. Sekali lagi Mr. Jajang ucapkan terima kasih banyak. Alright class.